Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan kita berada di tempat ini. Kita kembali mau datang meninggikan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ibadah pada pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca pesan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Bila ayat ini boleh menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan di dalam iman percaya kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan, kiranya firman ini boleh menguatkan iman kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diberi kemenangan lewat pengorbanan Tuhan. Mari kita datang hari ini dengan kerendahan hati. Kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik sebagai hamba Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, Hati Hamba.
Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur ya Tuhan pada pagi ini, karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saja yang memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi berkat, sehingga kami Tuhan ada saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, urapi kami semua umat-umat-Mu, urapi kami semua Tuhan yang ambil pelayanan pada pagi ini. Biar karena kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan, kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, minta ampunan dari Tuhan jika ada dosa-dosa kami umat-umat-Mu Tuhan, dosa dalam perbuatan kami, perkataan kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya, supaya hidup kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan juga memberkati setiap persembahan daripada umat-umat-Mu yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Bila setiap persembahan yang diberikan Tuhan adalah persembahan yang tulus, yang ikhlas Tuhan, yang boleh memberkati gereja-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu di dalam ibadah pagi ini, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan setiap pekerjaan itu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang lebih besar dari segala kuasa yang memberikan kemenangan buat kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Saudara tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Mandarin. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang kita bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya kepada gereja yang persekutuan, pengampunan, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini, karena kita percaya kita punya Allah yang baik, Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kita khawatir, apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu khawatir. Jangan
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan pribadi kita masing-masing tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita tahu kondisi zaman sekarang semakin banyak masalah, goncangan, hal-hal yang terasa tidak enak bagi kita. Biarlah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sabda Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Mari kita pujikan ini menjadi doa kita supaya kita tetap berjaga-jaga senantiasa di dalam akhir zaman. Berjaga
puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh meneguhkan, menguatkan iman kami dalam berpegang akan setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Di masa-masa sulit yang harus kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami, sehingga Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya menolong, membuka hati pikiran kami untuk kami mengarahkannya hanya kepada firman Allah, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap umat-Mu, dan kami menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama datang beribadah pada pagi hari ini. Saudara sekalian, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya menyambut saudara kita seiman, yaitu saudara Dodi, yang pada saat pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Silakan berdiri. Baiklah, selamat datang dan selamat beribadah. Baik, silakan duduk ya. Kita senang kalau kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Baik, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, mari saya mengajak kita bersama membuka Alkitab kita di dalam nas tadi sudah dibaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Perjanjian Baru surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Baik, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema besar kita di bulan September adalah bijaksana mengelola keuangan. Kalau berbicara soal keuangan, saudara, saya percaya saudara punya model tersendiri dalam mengelola keuangan di dalam rumah tangga kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, minggu pagi hari ini, di minggu ketiga, kita sampai pada tema kecil kita, yaitu bukan hamba uang. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita baca, ya, dua ayat ini, saudara, kita melihat pada pagi hari ini ada 3 kalimat kunci, ya, yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu jangan menjadi hamba uang. Bapak dan saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, apa sih artinya menjadi hamba uang? Ya, saudara, hamba itu adalah budak. Ya, dalam pengertian Alkitabiah, budak tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Ya, budak itu harus nurut kepada tuannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengertian secara sederhana kalau dikaitkan dengan uang menjadi atau kita menjadi hamba uang, menjadi hamba uang berarti dikuasai atau sangat mencintai uang. Hidup kita, pikiran kita, ambisi kita, dan seluruh kemampuan serta kekuatan kita hanya semata-mata tertuju kepada uang. Jadi uanglah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur uang. Ya, contoh sederhana, saudara, kalau kita dikuasai oleh uang, ya, segala sesuatu orientasi di dalam kehidupan kita tujuannya adalah uang. Segala sesuatu dinilai dari uang. Ya. Nah, saudara, kenapa Alkitab mengatakan jangan kamu menjadi hamba uang? Saudara,
saya coba melihat di bagian-bagian ayat yang lain, saya mendapatkan beberapa alasan, saudara. Yang pertama yaitu kita tidak boleh menjadi hamba uang karena kecintaan akan uang itu dapat mengabulkan kecintaan kita kepada Tuhan dan sesama. Ya. Kecintaan kita terhadap uang, kalau uang sudah menguasai kehidupan kita, orientasi kita adalah uang, maka kecintaan kita terhadap uang itu akan mengalahkan kecintaan kita kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya terus mengingatkan kepada orang-orang percaya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mereka akan menjadi hamba uang. Ini tipe-tipe atau ciri-ciri orang hidup di akhir zaman, ya. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kecintaan terhadap uang, kalau seseorang sudah dikuasai, uang menjadi tuan di dalam hidupnya, saudara, semuanya itu akan mengaburkan kecintaan kita kepada Tuhan, mengaburkan kecintaan kita, kepedulian terhadap sesama. Kenapa? Segala sesuatu orientasinya adalah uang. Orang yang punya uang kita anggap, orang yang tidak punya uang, yang tidak mampu, kita tidak menghargai. Kenapa? Nilai-nilainya ada pada Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa kita tidak boleh menjadi hamba uang? Ya, kecintaan kita akan uang dapat menyesatkan kita. Ya, menyesatkan dalam pengertian begini, karena orientasinya adalah uang, maka demi uang kita bisa jatuh dalam menghalalkan segala cara, melakukan apa saja supaya mendapat uang atau demi uang itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kejahatan apa yang kita bisa jatuh di sana dengan kecintaan terhadap uang, saudara, ya? Mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas sebagai orang Kristen, orang percaya. Berikutnya, saudara, alasan kenapa kita tidak boleh mencintai uang atau menjadi hamba uang. Karena kecintaan akan mendorong orang jatuh dalam dosa kejahatan, yaitu keserakahan, tidak pernah puas, dan juga tidak bisa bersyukur. Ya, di dalam kitab Al-Khotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, jadi orang yang mencintai uang, orientasinya adalah uang, sebenarnya mereka tidak akan pernah puas seberapapun banyak dia punya uang. Saudara, memang di satu sisi kita tidak bisa pungkiri uang kita butuhkan setiap hari. Ya, sejauh kita bisa menggunakan uang dengan baik, ya, memanfaatkan uang dengan baik, tidak ada salahnya. Tetapi yang salah adalah kalau sudah uang itu menguasai kita, sehingga segala sesuatu tujuannya adalah uang, orientasinya adalah uang, sehingga uang itu menjadi pola hidup kita, menjadi sesuatu yang sudah menguasai kita, mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan kecintaan kita kepada Tuhan. Ini yang salah. Ya, memang kita harus berdoa, bekerja supaya kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, tetapi jangan sampai kita menjadikan uang sebagai tuan, sehingga demi uang kita bisa melakukan atau menghalalkan segala cara.
Nah, saudara, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10 di sana juga dikatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, saudara, ini yang dicatat di dalam Alkitab oleh Timotius, ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini yang saya sebutkan di atas, ya, kecintaan terhadap uang. Demi uang, seseorang bisa jatuh di dalam dosa kejahatan, ya, tergelincir di dalam cara-cara memperoleh uang yang tidak benar, bisa tidak jujur, bisa mencuri, ya, bisa korupsi, dan bisa melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, inilah alasan mengapa kita tidak boleh menjadi hamba uang. Ya, uang kita butuhkan, uang menjadi teman kita, tetapi uang tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. Dalam artian yang menguasai seluruh hidup kita, tujuan hidup kita, pikiran kita, ambisi kita. Fokus hidup kita, tujuan besar dalam hidup kita adalah Tuhan dan kerajaan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam ayat 5, poin yang kedua atau kalimat kunci yang kedua yang bisa kita lihat dan kita pelajari adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa, saudara? Alkitab memerintahkan kita, mengajar kita untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, apa yang ada pada kita. Janganlah, kira-kira begini ya pengertiannya, janganlah gaya hidup kita lebih besar daripada realitas hidup kita. Ya, kalau gaya hidup kita lebih besar daripada realitanya, saudara, maka itu ada pepatah yang mengatakan lebih besar masak daripada tiang, betul ya? Nah, saya yakin ini saudara sudah menguasai dalam hal yang demikian. Kalau kita punya gaji 2 juta, jangan sampai gaya hidup kita sampai di level misalnya 4 juta. Kenapa? Bisa nombok setengah. Kalau sudah nombok, ya, maka kita pasti akan berusaha untuk menutup lubang itu dari mana. Ini bisa panjang ceritanya, saudara, ya. Bisa hutang, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Saudara, di dalam ayat ini, ya, kita juga bisa belajar beberapa hal, saudara, ya, bahwa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita artinya adalah bagaimana kita belajar untuk menyesuaikan hidup di dalam kesederhanaan. Ya, hendaklah kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Janganlah gaya hidup kita itu lebih besar, tetapi kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Ini jangan dipahami secara salah, saudara. Kalau merasa puas artinya sudah tidak mau mencari, tidak bisa bekerja lagi, bukan demikian, ya. Tetapi belajar untuk menerima dan bersyukur apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saya coba mencatat begini, ya. Kalau misalnya, saudara, ya, melihat orang lain lalu kemudian hanya menimbulkan iri hati bagi kita, lebih baik kita tidak usah tengok kiri kanan, ya. Atau kalau saya sederhanakan begini, tidak usah tengok kiri kanan kalau hanya membawa kita dalam dosa iri hati. Contohnya begini, ya, tetangga sebelah kita di kulkas, ya, kulkasnya gede, lalu kemudian kita lihat, akhirnya dalam hati kita timbul begini, wah, dia beli kulkas, ya, kulkasnya gede, saya harus beli yang lebih gede. Ya, kalau misalnya kita melihat tetangga, melihat kiri kanan hanya memunculkan dosa iri hati, lebih baik kita nggak usah tengok kiri kanan. Kenapa? Karena kalau sudah jatuh dalam keadaan yang demikian,
saya percaya kita pasti tidak akan bisa bersyukur. Kita tidak bisa melihat apa yang ada pada kita. Bagaimana kita bisa mencukupkannya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di satu sisi kalau kita bisa melihat secara positif, ada baiknya juga. Ya, itu menjadi motivasi kita untuk berkembang, ya, untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau itu hanya untuk persaingan, ya, untuk membanggakan diri, tetangga punya, saya harus punya, tetangga beli ini, saya harus beli. Saudara, ini gambaran bagaimana kita tidak bisa bersyukur. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kadang-kadang memang kita perlu melihat ke atas. Lihat ke atas dalam pengertian orang yang mungkin lebih berhasil daripada kita. Ya, tujuannya apa? Mungkin kita bisa membangkitkan motivasi kita untuk bekerja lebih giat, tapi bukan untuk bersaing. Jadi catatan ya, melihat ke atas kadang-kadang kita perlu supaya memotivasi kita bekerja lebih baik, ya, bekerja mungkin lebih giat. Tapi kita tidak bisa terus melihat ke atas, melihat orang lebih berhasil. Akhirnya kita lupa bersyukur tadi sudah. Kita tidak bisa belajar hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, selain melihat ke atas, kita juga perlu untuk melihat ke bawah. Pengertiannya adalah melihat orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, ya, tidak seberkecukupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bisa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup dan melalui hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kita melihat, ya, namun ada juga orang yang bisa melakukan hal yang demikian menjadi hal yang tidak baik. Ya, artinya adalah bahwa orang lain selalu menjadi ukuran di dalam kehidupannya. Nah, saudara, bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, yaitu dengan bersyukur, merasa cukup, ya, merasa cukup di dalam kehidupan kita, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalimat kunci yang kedua adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan yang ketiga, saudara, ya, kalimat kunci dari ayat yang kelima, yaitu Allah berfirman demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di dalam ayat yang ketiga atau poin yang ketiga, ini penulis kitab Ibrani mengingatkan orang-orang Kristen untuk kembali berpegang kepada janji Tuhan. Ya, tadi dalam ujian kita salah satunya berbicara tentang jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, jangan kamu khawatir. Saudara, ayatnya ada di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, di dalam bagian ini penulis kitab Ibrani mengingatkan orang-orang percaya supaya berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah, Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Sehingga saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata, aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Artinya apa? Dalam segala keadaan sebenarnya Tuhan menyertai dan menolong kita, bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin kita menilai saat ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tetapi kita juga percaya, ya, di tengah-tengah masa sulit yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, menarik dan indah sekali dalam pengalaman hidup Raja Daud, ya, yang tercatat di dalam Mazmur 37 ayat 25, ya, tentang bagaimana Raja Daud berpegang
kepada janji Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, Raja Daud berpengalaman hidup berpegang kepada janji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga dia berkata, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah sekalipun aku melihat bahwa orang-orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta makanan kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, masa-masa ini tentu kita percaya dan kita setuju bahwa masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah, ya, bukan masa-masa yang mudah. Kemana-mana kita harus menjaga kebersihan dan keamanan kita, ya, tidak sebebas waktu-waktu sebelum ada corona. Dan ini sangat berpengaruh kepada pekerjaan, kepada penghasilan, ya, kepada hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain. Namun mari kita kembali kepada janji kita, bahwa kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita percaya Tuhan menolong kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita di masa-masa yang sulit. Justru kita harus semakin berpegang erat kepada janji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Matius pasal 6 ayat 28 sampai 30, saya bacakan buat saudara sekalian demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau bunga di padang, di ladang, Tuhan pelihara. Ya, bunga di ladang itu artinya, gambarannya sebenarnya sesuatu yang kurang diperhatikan oleh orang, gitu ya. Bunga kalau tumbuh di ladang, siapa yang lihat? Belum tentu orang nyari-nyari bunga begitu kan. Beda kalau bunga di pot di depan rumah dan bagus, itu diperhatikan. Tapi kalau bunga yang tumbuh di ladang, siapa yang akan melihat? Ini ada satu gambaran, meskipun demikian Tuhan pelihara. Bahkan Salomo dengan segala kemewahannya, ya, tidak seindah bunga di ladang. Artinya saudara, kalau sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak diperhatikan oleh orang, tapi diperhatikan oleh Tuhan, betapa kita miliknya Tuhan, umat Tuhan, milik kesayangannya Tuhan, bukankah kita pasti akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Mungkin kita saat ini sedang takut, sedang khawatir, ya, dengan segala keadaan di dalam hidup kita. Mari kita kembali berpegang kepada janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, bahkan janji Tuhan di mana Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan meninggalkan? Kita yang meninggalkan Tuhan atau Tuhan yang meninggalkan kita? Kalau Tuhan Allah adalah Allah yang setia, berjanji tidak akan meninggalkan kita, jangan-jangan kita justru yang meninggalkan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, ya, dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara, uang kita butuhkan, tetapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Mari kita kembali kepada Tuhan, ya. Mari kita belajar mencukupkan hidup di dalam kesederhanaan, seperti di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan,
Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, doa ini dalam kalimat ini mengajarkan dua hal. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama, saudara, kalimat ini mengajarkan kesederhanaan bagi saya dan saudara. Ya, mencukupkan dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada hari ini. Bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Yang kedua, saudara, ya, kalimat berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya. Itu kita bisa belajar supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Kenapa harus bergantung kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah sumber berkat itu. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Jadi dengan kesederhanaan dan kebergantungan ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita terus terhubung kepada sumber berkat ini, dan kita tidak perlu khawatir tentang berkat-berkat. Ini pasti akan sangat berbeda kalau kita fokus kepada berkat-berkat Tuhan, maka kita lupa kepada sumbernya. Ketika berkat itu mulai habis, kita akan berusaha semampu sekuat seluruh keadaan tenaga kita untuk memperoleh berkat. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, sang sumber berkat, kita percaya ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, di mana kita membutuhkan, kapan kita membutuhkan, Tuhan menjadi sumber, dan Tuhanlah yang akan mencurahkan dalam ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang kepada janji Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita di masa-masa sulit ini, mari kita taruh di bawah kaki Tuhan, sang sumber berkat. Kita bersyukur, kita menikmati berkat Tuhan, dan kita selalu melihat kepada sang sumber berkat di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, firman Tuhan ini kita mengerti dan kita lakukan dalam hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Dia Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan kembali nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak mencintai uang lebih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami fokus bukan kepada berkat Tuhan, tetapi kami fokus kepada Tuhan sang sumber berkat. Kami tahu Tuhan, umat-Mu, kami tahu semua orang saat ini sedang berada di masa-masa sulit. Oleh karena itu kami menaruh segala kesulitan, pergumulan hidup kami di bawah kaki Kristus, sang sumber kehidupan dan berkat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga dalam segala keadaan apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap umat boleh direspon dan dinikmati dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhanlah yang memberikan yang kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar kiranya penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan, janji Tuhan terus kami pegang erat dalam hidup kami, sehingga meskipun kami harus melewati padang gurun yang awas, kami tetap bersukacita, kami tetap dikuatkan, karena kami tidak sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai dan bersama-sama dengan kami. Berkati dan meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap umat Tuhan, sehingga kami semakin diteguhkan, semakin erat berpegang kepada Tuhan, dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, Injil Jati dan Injil Ruth yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon berkat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kesembuhan Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu, sehingga segera dapat dipulihkan kembali di dalam aktivitas dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang isolasi mandiri,
Tuhan, kami mohon berkat kasih karunia-Mu, Tuhan, yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran digantikan dengan keimanan yang lebih teguh, pengharapan, dan berpegang kepada janji Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami akan syukur untuk firman-Mu, dan kami juga menaikkan doa permohonan kami hanya ke dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Coba Tuhan, mari kita bersama-sama diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian untuk solo. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dan saya terus menghimbau supaya jemaat Tuhan boleh terus menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga kita boleh terus dalam kesehatan yang baik dan bisa beraktivitas ya seperti biasa. Selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.